Jakarta dan menginginkan lingkungan tempat tinggal yang asri dengan adanya pemandangan pepohonan dan danau. Kedua yang disediakan untuk lahan hijau akan membuat Anda nyaman tinggal di hunian yang bersih dan asri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Tapak proyek LA Avenue dikelilingi oleh sebagian besar bangunan lain dan area penduduk sehingga dilakukan penanganan berupa tanaman yang dapat menjadi screen di area bedview. Drainase yang diterapkan pada proyek ini adalah pembangunan resapan air yang diproyeksikan di belakang tapak. Hal ini diperoleh berdasarkan tapak yang membutuhkan area pembuangan untuk menanggulangi adanya kelebihan air di tapak. Faktor kebisingan terletak pada area depan tapak yang merupakan jalur utama kendaraan, sehingga desain bangunan juga terletak agak menjauh dari kendala dan adanya peletakan tanaman untuk mengurangi tingkat kebisingan yang didapat dari kendaraan. Adapun material yang dipakai dalam proyek ini, di area ini adalah batu alam. Nah, batu alam ini dipakai karena selain bentuk yang minimalis, bersih, kemerahannya mudah dan mempunyai kesan mewah. Batu alam juga mempunyai warna yang tidak beragam dan tidak banyak bentukan sehingga terlihat simpel namun tetap modern. Review dirancang dengan tujuan dapat memberikan ketenangan untuk pengguna tapak dengan konsep kompleks bangunan berkelanjutan yang ramah dalam lingkungan kerja. Pemilik proyek ini adalah sebuah perusahaan pengembang yaitu PT Bintang Raja Wali Perkasa. Proyek perancangan LA Avenue melibatkan beberapa konsultan yang diantaranya terdiri dari konsultan arsitektur, konsultan struktur, konsultan teknik sipil, konsultan pencahayaan, dan konsultan landscape. Proyek ini dimulai dikerjakan oleh Umar Zain sejak Desember 2011 dengan batasan pekerjaan berupa desain landscape, perkantoran, dan apartemen. Akan dilanjutkan oleh Farhan. Konsep dari perancangan apartemen LA Avenue ini secara keseluruhan mengusung satu visi, yakni Sustainable Building Complex Comfortable Working Environment, mempunyai arti kompleks berkelanjutan yang ramah dalam lingkungan kerja. Konsep ini dipilih dengan meneruskan keinginan klien yang ingin menciptakan suasana yang memfasilitasi keinginan pengguna dalam menggunakan aktivitas dalam satu area. Aspek yang ditawarkan oleh LA Avenue bervariasi, adanya tema mixed use dalam perancangan. Area tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dengan bantuan zoning, namun memprioritaskan fungsi area tersebut. Bagian pertama adalah area office yang diarahkan pada bagian depan tapak. Bagian kedua dalam proyek adalah area apartemen yang diarahkan pada bagian tengah tapak. Bagian terakhir adalah area retail yang mengelilingi seluruh tapak untuk mendukung aktivitas pengguna dalam tapak. Konsep ini kemudian ditingkatkan dengan penambahan ruang terbuka hijau, diharapkan dalam meminimalisir polusi yang diakibatkan oleh kendaraan dalam kota melalui landscape. Design development pertama dari konsep yang disetujui, kemudian disetujui klien. Kemudian masuk ke DD, kemudian di DD terdapat material, bentuk, dan spesifikasi. Kemudian dibuat SP dalam bentuk gambar kerja, AutoCAD dalam format A3. Kemudian ditentukannya grid, level, dan penomoran untuk potongan. Selanjutnya. Manajemen kerja pada perusahaan Umar Design dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu struktur organisasi, sistem kerja, proses desain, manajemen studio, dan manajemen proyek. Struktur organisasi dalam perusahaan Umar Design tergolong sederhana dan tidak memiliki banyak hierarki. Hanya direktur, manajemen administrasi, penanggung jawab kantor, desainer, dan drafter. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pendiri dan menjabat sebagai direktur utama perusahaan dan dibantu oleh koleganya yang menjalankan sebuah perusahaan ini. Bisa dilihat dalam tabel adanya paling atas prinsipal dan direktur. Kemudian di bawahnya ada manajemen administrasi dan penanggung jawab. Penanggung jawab berhubungan langsung ke arsitek dan arsitek landscape yang kemudian yang menggambar drafternya.
Sistem kerja perusahaan Umar Design. Sistem kerja direktur membuat konsep dan menerjemahkan keinginan klien. Kemudian di bawahnya ada project manager mendesain tapak sesuai dengan konsep. Kemudian ada arsitek landscape dan arsiteknya mendesain detail elemen landscape, softscape dan landscape. Daftar membantu pengerjaan detail landscape dan landscape softscape-nya. Selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Khairani Jamil. Jamil udah masuk. Oke, kemudian dilanjutkan oleh Khairani Jamil. Ya, selanjutnya kontraktual state. Pertamanya mengikuti area perencanaan melingkup pekerjaan landscape venue. Kemudian inventory data collection, analisis, sintesis dan desain konsep. Itu merupakan metode keduanya, di mana presentasi konsep, desain dan revisi dari klien. Dilanjuti oleh preliminary konsep, itu meeting ketiga, di mana presentasi preliminary konsep dan revisi dari klien berupa masukan mengenai perubahan bentuk, pola dan material dalam desain. Selanjutnya itu design development, mana meeting keempat, tujuannya presentasi pengembangan desain dan revisi dari klien berupa perubahan gambar kerja mengenai bentuk, pola dan material desain. Itu dilanjut oleh working drawing atau meeting kelima, yaitu presentasi detail gambar kerja, denah, detail landscape, softscape, potongan, ukuran, material, dan sebagainya, dan revisi dari klien berupa perubahan ukuran dan jenis material yang akan digunakan. Dan terakhir dengan finalisasi. Di atas kuantiti superior, struktur konsultan, interior konsultan, struktur konsultan, ME konsultan, arsitektur lighting, dan direktur, project manager dan tim proyek. Ini merupakan gambar dari konsep ruangnya terbagi atas beberapa zoning, dan ini konsep vegetasi serta konsep sirkulasi. Dan dilanjuti oleh side plan dan gambar dari lain. Apakah ada pertanyaan atau mungkin diskusi ya? Kita diskusi tadi tentang apartemen Avenue di Jakarta Selatan ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau teman-teman yang lain tidak mau bertanya, nanti saya yang bertanya. Oke, Zulfikri ya. Ini Zulfikri menyelamatkan teman-temannya. Ya, silakan Zulfikri. Apa yang ingin Nama saya Zulfikri, saya ingin bertanya mengenai apartemen yang telah kalian kaji itu, menurut kalian apakah harga apartemen tersebut ideal dengan fasilitas yang ada gitu dibandingkan dengan beberapa apartemen di sekitarnya gitu. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi.
Mungkin saya coba jawab pertanyaan Zulfikri. Oke, Farhan, silakan. Kalau menurut dengan apartemen sekitar, kami memang lebih dalam kaji apartemen yang ini. Memang di apartemen ini dijelasin dengan apartemen sekitar tuh dia lebih luas, fasilitas yang lengkap itu lebih luas. Kemudian dia kalau misalnya memang mau dibandingkan dengan apartemen lain di sekitar, dia memang udah sesuai dengan standar. Jadi kan apartemen-apartemen itu mengikuti standar. Kalau sesuai standar sudah sesuai. Kalau memang dibandingkan dengan sekitar, dia bilangnya lebih luas keunggulan yang dia tawarkan. Kemudian lokasinya pun strategis. Itu yang ditawarkan sama apartemen kalau dibandingkan. Mungkin ada teman lain yang mau menambahkan. Terima kasih atas jawabannya. Gimana, Zu? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah bisa saya pahami. Terima kasih, Zu. Oke, teman-teman yang lain, kita ini langsung aja nih mengalir ya diskusinya ya, jangan malu-malu atau jangan takut ya. Silahkan, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, coba dibuka lagi slide presentasinya. Slide-nya tadi siapa yang share? Intan bukan? Safira, Bu, ini lagi coba di-share. Oke, coba yang terus yang ada harganya dulu ya. Ya. Ini harganya harga sewa. Ya. Iya, ini harga sewa. Harga sewa. Lalu apakah ada harga jualnya? Apakah apartemen ini hanya disewa atau bisa dibeli dan dimiliki oleh kita gitu ya, misalnya sebagai konsumen? Lalu target pasarnya ini sebenarnya siapa gitu? Siapa yang bisa menyewa dengan harga 9.500.000 per bulan? Ya. Siapa? Ya. Kan kita kemarin udah bahas kalau kita mau membuat analisis produk real estate, kita yang pertama kali kita lihat adalah target pasarnya, ya kan? Siapa sih yang akan kita targetkan untuk bisa menyewa dan ataupun membeli produk ini gitu dengan lokasi di Jakarta Selatan gitu kan. Ini kan lokasi yang berada ya di di jantung kota Jakarta gitu ya, bukan yang di pinggiran Jakarta gitu kan. Jadi ini kan udah otomatis ya harga lahannya pun tinggi gitu kan. Nggak mungkin kalau harga lahannya tinggi terus harga sewanya bisa rendah gitu. Kita juga paham gitu ya dengan hal tersebut. Makanya jadi target pasarnya ini siapa? Apakah orang-orang dengan yang bekerja di area situ juga, penghasilannya berapa gitu ya. Ini kelompok 4 harus lebih jeli lagi nih melihat ini gitu ya. Lalu tadi saya dengar Intan menjelaskan 1 BR, 2 BR, 3 BR itu apa seharusnya, apa maksudnya gitu.
Intan? Itu maksudnya 1 bedroom, 2 bedroom gitu, Bu. Maksudnya ada yang tipe 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar gitu, Bu. Nah, luasannya berapa nih? Yang 1 bedroom berapa? Yang 2 bedroom berapa? Ya, ini saya lihat luas unitnya mulai dari 6 meter persegi. Apakah mungkin 6 meter persegi luas unitnya? Sedangkan studio saja, yang paling kecil, unit paling kecil yang biasanya di apartemen itu 20 meter persegi, gitu, 20-an paling kecil. Ya, coba nanti dicek lagi, ya. Terus saya juga apresiasi ya ke kelompok 4, kalian ada buat skema ya. Skema apa tadi, coba ditampilkan. Skema kepemilikan atau skema tahap design development ya. Yang tadi tahap design development ini cukup baik gitu ya, sudah ada. Di sini kita bisa ngeliat juga, coba next, bahwa di real estate itu kita perlu orang-orang yang selanjutnya perlu orang-orang selain ya arsitek gitu ya, ada bagian ekonominya, ada bagian hukumnya gitu ya. Makanya tadi saya tanya, ini apakah bisa dimiliki oleh kita, konsumen, ya. Secara hukum ini apa kepemilikannya gitu. Kan tadi ada yang kliennya yang punya nih, ya kan? Kliennya yang punya. Nih, si klien ini memiliki apartemen ini, apakah dia hak milik atau hak guna bangunan gitu atas tanahnya, ya kan? Lalu nanti yang punya unit apartemennya, apakah dia itu sewa atau bisa memiliki unit gitu. Berarti kan kita beli apartemen, tetapi statusnya otomatis kalau misalnya itu satu gedung dimiliki oleh orang atau dimiliki oleh developernya, berarti kan kita konsumen yang punya 1 unit di situ atau beberapa unit di situ, walaupun kita memiliki tetapi tidak sepenuhnya gitu kan. Itu yang harus kalian kaji lagi nih, kelompok 4 ya. Saya belum melihat itu gitu ya. Ya, lanjut. Tadi yang coba masuk ke arsitekturnya, desainnya ya. Nah, oke. Ini kan cuman kayak gini aja nih. Kita harus lebih dalam lagi nih, yang tadi saya bilang kan ada 1 bedroom, 2 bedroom, itu seperti apa unitnya, gitu kan. Lalu tadi juga saya mendengar kalian menjelaskan bahwa ini ada office-nya ya, rental office ya, kalau nggak salah. Betul. Iya Bu, dia ada office sama apartemennya gitu. Bagaimana unit apartemen akan terintegrasi dengan office-nya begitu, ya. Saya belum melihat kalian menjelaskan itu gitu. Karena biasanya produk-produk real estate yang ini kan jadinya jatuhnya mixed use ya, bukan lagi apartemen saja gitu. Ini udah ada fungsi yang lain, yaitu rental office gitu kan. Itu pasti punya integrasi yang memang bagaimana membuat nyaman si pengguna apartemen, dan juga bagaimana membuat nyaman si penyewa office gitu ya. Jadi saya belum melihat itu ya. Dan kata kuncinya yaitu tadi integrasi, karena kita udah ngomongin mixed use, integrasinya seperti apa. Oke, selanjutnya kayaknya itu aja ya, kelompok 4 ya, masukan dari saya. Coba nanti tolong dilengkapi ya, sebelum nanti dikumpulkan. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak Bu.
Sekarang siapa lagi selanjutnya? Mau ditunjuk lagi? Mau ditunjuk lagi atau Oh, dua, Bu. Tunjuk, Bu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus apartemen De Fontaine Menteng. Selanjutnya, untuk anggota kelompoknya yang pertama adalah saya sendiri Hafsamatullah Mardia. Selanjutnya ada Ayudya Khairani, Saleha, Gina Lukiana, Zulfikri, dan Tausan Arika. Apartemen De Fontaine Menteng ini terdapat pada Jalan Menteng Raya nomor 37 Jakarta Pusat. Untuk developer sendiri itu adalah Pikolan Development Wijaya dan Wijaya Wisesa Group dan dibangun oleh PT Bangun Inti Arta dan selesai dibangun pada tahun 2017. Untuk spesifikasi Menteng 37 ini adalah total unitnya sebanyak 119 unit dengan 26 lantai. Semi grossnya 320 meter kuadrat dan area parkirnya adalah parking lot. Jadi persegi ya, bukan kuadrat. Oh iya Bu, latar belakang beberapa kawasan di Jakarta dengan nilai sejarah tinggi sering menjadi sasaran pengembang untuk membangun apartemen karena latar belakang yang kaya memang selalu menarik untuk jadi gaya hidup yang bisa dijual. Apartemen De Fontaine Menteng terletak di kawasan yang sejak zaman Belanda sudah menjadi kawasan hunian kelas atas Jakarta. Tidak hanya lingkungan sekitarnya di atas lahan seluas 5.168 meter kubik yang berusia 80 tahun yang sudah diambang keruntuhan. Sebagai bagian dari kesadaran arsitek menjaga perlahan sejarah sebuah kota, diputuskan untuk mereka ulang bangunan ini dan dijadikannya bagian dari apartemen. Baik, selanjutnya ada analisis kepemilikan anak developer. Kemudian ada project developer. Pada bangunan ini terdapat dua developer, ada Pikolan Development dan Wijaya Wisesa Group. Pertama ada Pikolan Development. Pikolan Development adalah perusahaan pengembang yang memiliki kegiatan sehari yaitu pengembangan dan pengelolaan aset dan investasi dalam bentuk penyertaan saham. Perusahaan ini memiliki visi misi untuk menjadi pengembang korporat terkemuka di dunia sampai kepada tingkat imanian dan kerja yang terintegrasi dan berorientasi yang berkualitas, meningkatkan pelayanan dan fasilitas secara berkelanjutan untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan. Alamat kantor ini berada di Sahid Sudirman Residence, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 246, Jakarta. Next. Kemudian ada Wijaya Wisesa Group, nama perusahaan adalah Wijaya Wisesa Development. Perusahaan ini adalah perusahaan pengembang skala besar mulai dari pengadaan tanah atau pengadaan hingga merancang dan mengembangkan proyek-proyek investasi seperti apartemen, pusat perbelanjaan, pasar perdagangan, dan proyek lain yang sesuai dengan desain pasar yang ada. Alamat kantor Wijaya Wisesa ini terletak di Jalan Amin, K3, Bapak dari Menteng, Jakarta. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Saleha. Selanjutnya kita ada daerah di Kelurahan Menteng ini sendiri memiliki luas 44 km persegi atau 47,37,37% dari luas
Kelurahan ini dimiliki di seluruh warga atau di seluruh RW dan kira-kira 20 warga tetangga. Berikut untuk batas wilayahnya di bagian selatan itu adalah kelurahan, di bagian utara itu ada kelurahan Bangja, kemudian dia ke bagian timur itu ada kelurahan ini dan pegangsaan. Untuk bagian selatan itu ada dekat kota administrasi Jakarta Selatan, kemudian bagian barat itu ada kecamatan Tanah Abang. Untuk bagian ini dibangun di dalam wilayah lokasi strategis dan merupakan kawasan yang prioritas yang dihuni oleh berbagai macam fasilitas umum seperti sarana pendidikan, universitas, sekolah swasta, kemudian internasional, sarana kesehatan dan farmasi, teknik untuk pusat perbelanjaan, terdapat supermarket dan mall yang akan menunjang memudahkan kehidupan sehari-hari para penghuni dari entertainment ini. Untuk akses menuju entertainment ini sangat bisa melalui kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Ini merupakan data dari Kelurahan Menteng, di mana terdapatnya entertainment ini. Entertainment ini juga terletak di lokasi yang strategis, yang mana itu bisa diakses untuk warga Indonesia. Dan kaya kata dari Indonesia dari Oriental, konsumsi Paris, depan plaza untuk itu. Dan 10 menit ini untuk mengakses sarana dari Indonesia, hotel Sari Pasifik, Sokos, dan 20 menit untuk mengakses Gunawan, Inovasi, dan Central Business District atau SCBD. Next. Untuk fasilitas yang dapat apartemen di Menteng ini ada concierge, domain 24 jam, toilet, butler service, rental management, general library, courtyard, garden pool, cabana, infinity pool, sky gymnasium, bar yang dapat dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jodoh Fitri. Ada satu pendidikan. Jadi pemain ini mempunyai satu pendidikan sendiri pada dasarnya adalah mengingat asal masuk. Tetapi terkadang merupakan hak bersama atas kompeten yang terdiri dari atau pribadi. Bersama-sama asal ini berarti uang bagi atau uang masing-masing pemilik tidak katakan aturan. Sementara ketika berada di ruang publik sangat-sangat kita berenang, aman dan sebagainya, dia terikat aturan dan milik konsep strategis memisahkan hak terhadap beberapa peserta atau dikatakan itu terhadap atas tanah atas ini di tanah dan terus di sini kita bisa melihat dengan apartemen atau unit setiap kamar yang terdiri oleh penghuninya. Bisa melihat ada beberapa jenis dari unit tersebut. Ada yang hanya 2 bed, ada yang 3. Nah, di sini kita bisa melihat dari tanah yang diangkat-angkatnya seperti yang maksud itu kita bisa melihat view yang sudah melihat bisa melihat dari setiap kamar ini memiliki view yang berbeda. Saya juga terdapat ukuran dan dari kamar tersebut. Ini ada beberapa fasilitas, contoh seperti master bedroom, dari setiap kamar yang tersedia atau unit yang tersedia. Kita selanjutnya akan dilakukan oleh Ayubia. Selanjutnya ada studi banding apartemen di Pointen Menteng dengan apartemen sekretariat. Pertama, di Pointen Menteng. Pada apartemen ini menyediakan 2 tipe kamar dengan semi furnished
ukuran yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda. Untuk tipe 2 bedroom harganya sekitaran 5 miliar, dan untuk 3 bedroom perkiraan harganya itu sekitar 9 miliar. Dan berikut adalah tipe dan ukuran yang disediakan. Yang pertama ada tipe 2 bedroom dengan ukuran kamar 87,19 meter persegi. Yang kedua ada tipe 2 bedroom juga dengan ukuran 109,92 meter persegi. Tipe 2 bedroom dengan ukuran 114,26 meter persegi, dan ada yang 3 bedroom dengan ukuran 141,98 meter persegi, dan yang terakhir ada 3 bedroom juga dengan ukuran yang sama juga. Dan yang selanjutnya ada perbandingan dengan apartemen The Pointer Menteng. Yang ini ada apartemen Menteng Park. Pada apartemen ini menyediakan beberapa tipe kamar yang disediakan. Bisa kita lihat pada poin-poin ini. Yang pertama ada 2 bedroom dan premium. Yang kedua ada 2 bedroom furnished only, dan yang ketiga ada 2 bedroom 64 meter kuadrat. Yang keempat ada tipe studio. Yang ketiga ada tipe 2 bedroom semi furnished juga. Untuk harganya tuh bisa untuk yang 2 bedroom mencapai 2,7 miliar, dan yang ketiga yang 3 bedroom mencapai harga 4,7 miliar. Selanjutnya ini perbandingan lainnya. Yang tadi perbandingan harga, yang ini perbandingan yang pertama ada apartemen The Pointer Menteng berada di kawasan prestisius Jakarta Pusat. The Pointer Menteng memberikan kesan timeless yang elegan karena berlokasi di kawasan warisan budaya, yaitu Menteng, atau yang sesuai keputusan tahun 1975. Fasilitas pendukung di sekitar The Pointer Menteng antara lain fasilitas kesehatan, RSCM, RS Karolus Jakarta, dan yang selanjutnya ada fasilitas pendidikan, dan ada pusat pembelanjaan. Dan pada perbandingannya, pada apartemen Menteng Park berada di kawasan Cikini Menteng juga, sekitaran 75 menit dari bandara dan 15 menit dari Bundaran Hotel Indonesia. Dan dari lokasinya tidak menjadi sesuatu yang sangat strategis, tapi salah satu keunggulannya yakni berada di lingkungan yang tenang dan akses yang relatif mudah ke pusat kota. Keuntungan lain dari lokasi Menteng Park adalah jaraknya yang sangat dekat dengan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kebudayaan Jakarta, dan di daerah ini dan di area ini dapat kita temukan bioskop, planetarium, galeri, teater, plaza, dan banyak penjual makanan. Jika Anda memiliki anak-anak, dapat menggunakan rekreasi yang meriah pada kawasan ini. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih kelompok 2 ya. Ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan. Saya bisa banyak banget nih kita berdiskusi nih dari bahannya kelompok 2 nih. Silakan.
Nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Farhan. Ingin bertanya untuk harga dan fasilitas perbedaan. Kan tadi ada tipe-tipe. Itu tipe-tipe harganya gimana? Kemudian perbedaan dari tipe-tipe tersebut gimana? Mungkin sekian. Silakan. Ya, kelompok 2. Mungkin Fikri mau menanggapi nggak? Gantian tadi ya. Zulfikri tanya, yang jawab Farhan. Sekarang mungkin Farhan tanya, Zulfikri yang jawab, ya silakan. Atau teman-temannya yang lain. Baik, nah ini saya ingin mencoba menjawab. Jadi pertanyaan tadi kan apa perbedaan dari tipe-tipenya itu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat dari banyaknya tipe, di situ juga bisa kita lihat banyak beragam ukuran dari tipe-tipe tersebut. Dari segi harga juga yang sudah pasti berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda itu karena memang dari ukuran yang sama, terus juga dari fasilitas yang diberikan, berapa bedroomnya, terus juga dari fasilitas yang ruangan, dan view-nya juga. View-nya kita melihat di sini ada beberapa view di situ. Setiap kamar itu punya view yang berbeda. Otomatis view tersebut juga mempengaruhi harga yang diberikan. Itu mungkin seperti itulah dari saya. Mungkin ada tanggapan lain dari teman lain yang membantu. Ya, gimana Farhan? Ada tanggapan lain dari teman-teman di kelompok 2? Bagaimana Farhan atas tanggapan dari Zulfikri, apa bisa di Mungkin tanya sedikit lagi, Bu. Oh ya, boleh. Ini harga yang dijual, bukan harga disewa. Tahu apartemen ini memang nggak boleh disewa, dijual aja. Izin jawab ya. Ini harga jual apartemennya, kok harga sewanya ada berbeda lagi gitu. Kalau misalkan harga sewa itu mungkin nggak sampai miliaran, bisa jadi jutaan gitu, ratusan juta gitu. Dengan apa fasilitas yang disediain. Terima kasih banyak jawabannya. Oke, ini saya menarik ya melihat materi ataupun bahan presentasi dari kelompok 2 ya. Ini saya bantu Farhan nih untuk mengorek lebih dalam ya Farhan ya. Sebenarnya kita sama-sama memiliki keingintahuan yang sama nih gitu. Jadi kelompok 2 berarti ini untuk harga 5, sekian miliar yang 2 bedroom itu sama antara yang bedroom
67,19 meter persegi dengan 109,92 meter persegi, atau itu bagaimana? Di kelompok 2. Harganya. Harga jual ya. Ya, kelompok 2. Izin jawab, Bu. Ya, silakan Ayu. Ya, untuk harga yang saya ketemui, dia memang harganya tuh sekitaran 5 miliaran. Tapi kalau untuk spesifiknya tuh saya belum mendapatkannya, Bu, informasi tentang itu, Bu. Oh gitu. Jadi angka yang 5,7 sekian ini itu harga 2 bedroom tapi belum pasti yang mana, begitu? Iya, Bu. Saya itu perkiraan untuk harga semuanya. Cuman yang untuk spesifiknya tuh antara ukuran itu saya belum nemuin harga pastinya berapa, Bu. Perkiraannya dari mana nih? Maksudnya apa? Dari OLX atau dari situs-situs penjualan lainnya gitu, atau dari situs apartemennya langsung gitu, Ayudia? Saya rasa mungkin kamu bisa coba untuk searching lebih banyak lagi ya, karena menurut saya ini pasti ada lah gitu. Ini kan udah jadi kan apartemennya kan? Iya, udah, Bu. Bisa kalau udah jadi apartemennya, itu malah ada harga jual yang memang dulu developer pakai, dan juga ada harga sewa yang misalnya kamu developernya gitu kan, saya orang yang mau beli. Oke, saya beli di kamu dengan harga 5 miliar gitu kan. Nanti kan saya akan sewakan lagi gitu ke orang dengan harga sekian juta gitu ya. Atau mungkin saya akan menjualnya kembali gitu dengan harga yang lain gitu. Itu kan bisa kamu telusuri gitu ya. Bisa kamu coba cari gitu. Lalu saya di sini menemukan perbedaan harga dari yang apartemen De Fontaine sama apartemen Menteng Park gitu kan. Di sini saya lihat 2 bedroom. Ini tulisan 2 bedroomnya salah nih ya, yang di Menteng Park ya, yang di bawah nih. Ini bukan bedroom kamar nih, ini bedroom kamar apa nih, kamar yang buruk ya. Kamar, coba ya dilihat ya, ini pakai E, jangan pakai A. Ini kamu pakai A nih. Nah, ini yang bikin dia berbeda itu apakah tadi kan kamu udah ngejelasin juga ya dari segi lokasi dan yang lain, mungkin bisa disandingkan gitu ya lokasinya gitu dalam satu kota gitu ya. Kenapa dia si De Fontaine Menteng ini lebih mahal, atau mungkin bangunannya pun baru, itu bisa menjadi salah satu harganya kenapa dia lebih mahal gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini justru si Menteng Park ini kan full furnish gitu. Sedangkan kalau yang di De Fontaine Menteng ini semi furnish gitu. Nah, coba nih saya tanya lagi nih sama kelompok 2, apa perbedaan full furnish dengan semi furnish gitu? Ya, kelompok 2. Itu kan langsung ngertiin aja tuh. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau untuk full furnish, itu dia memiliki perabotan yang lengkap. Misalnya seperti ada tempat tidur, AC, sofa, kulkas, dan juga nanti bisa jadi ada kitchen setnya. Kalau untuk furnish, itu apartemen yang nggak menyediakan terlalu selengkap yang full furnish tadi, Bu. Ya. Ya. Oke, Susan, terima kasih ya. Jadi kalau full furnish kita tinggal istilahnya ya tinggal pindah ke situ lah, tinggal menetap lah gitu ya. Kalau semi furnish kita harus
karena dia tidak semuanya dikasih fasilitasnya, ya kita misalnya mungkin akan butuh kasur atau mungkin butuh lemari yang memang tidak dikasih gitu, atau nggak ada AC, kita harus pasang AC sendiri gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, berarti kalau dari segi unitnya gitu kan, berarti kan si menteng park ini lebih menjanjikan gitu, karena dia furnish gitu kan, dibandingkan di Point 10 Menteng tadi gitu ya. Kalian harus lebih tajam lagi, berarti saya minta untuk memberikan perbedaannya lah gitu ya, selain lokasi dan juga fasilitas yang ada di apartemen itu gitu ya. Kenapa akhirnya harganya si Menteng Park ini bisa terlihat lebih murah gitu ya. Ya mungkin tadi saran saya ada perbandingan peta, pemetaan gitu ya, biar kita bisa lihat mungkin dari Depo Intan Menteng cuma jalan kaki ke stasiun MRT gitu, atau ke halte Trans Jakarta gitu kan. Kalau misalnya Menteng Park mesti pakai Gojek lagi mungkin gitu ya. Coba nanti lebih dalam lagi gitu ya. Nah, untuk yang tadi kepemilikan, saya apresiasi juga sudah disebutkan gitu ya, bahwa ini kepemilikannya strata title. Jadi memang banyak sekali skema-skema kepemilikan dari rumah susun ataupun apartemen gitu ya. Ada strata title, ada juga hak guna bangunan, dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita sudah paham gitu. Bagaimana kalau kita beli apartemennya si Depo Intan ini seperti apa. Nah, kepemilikan ini juga akan menjadi salah satu bisa menjadi salah satu analisis dari pembangunan real estate gitu ya. Bagaimana nanti kita menyasar orang-orang yang mau membeli dengan kepemilikan strata title itu. Ya, misalnya kita sebagai orang yang baru memiliki pekerjaan gitu ya, belum stabil keuangannya, pasti tidak akan bisa menjangkau ini gitu ya. Mungkin kita hanya menjadi user di level penyewanya gitu ya, bukan yang memiliki si apartemennya tadi gitu kan. Jadi lagi mungkin yang kurang dari kelompok ini tadi, ini pasarnya ini siapa ya, siapa yang akan beli ini, dan siapa yang akan menyewa apartemen di sini gitu kan. Apakah pada saat si Depo Intan ini dibangun, pasti mereka melakukan studi analisis, studi kelayakan, apakah apartemen ini saat dibangun bisa habis terjual gitu, atau setidaknya di atas 50% unitnya habis terjual, karena itu yang akan menjadi tolak ukur kita gitu. Kalau misalnya nanti pada saat dianalisis, aduh ini paling nanti yang terjual atau yang tersewa hanya di bawah 50%, ya berarti rugi gitu kan. Rugi si developernya gitu. Kalau ini sudah bisa sampai jadi, berarti pada saat mereka melakukan studi, analisis gitu ya, analisis kelayakan, feasibility analysis gitu kan, itu pasti mereka sudah mendapatkan titik break even point balik modalnya gitu ya. Titik balik modalnya mungkin di tahun kesekian gitu, ya. Jadi makanya mereka berani membuat apartemen tersebut dengan harga yang tidak murah gitu kan, itu harganya miliaran gitu. Oh ya, yang tadi di depan tuh saya ada lihat kesalahan judul menurut saya. Coba yang ada tulisan developernya, kalau nggak salah developer. Analisis kepemilikan atau developer, ini nggak bisa kita bilang analisis kepemilikan ya. Kepemilikan itu yang tadi ya. Kepemilikan itu yang tadi, yang strata title itu gitu. Ya. Mungkin bisa dibilang ya developernya aja gitu, pengembangnya siapa gitu kan. Jadi jangan ada analisis kepemilikan atau developer. Ini
akhirnya kepemilikan ya itu tadi si developernya yang punya, padahal maksudnya kepemilikan di real estate ini adalah secara hukum itu seperti apa ya, kayak tadi setelah kita punya sertifikatnya gitu. Kalau nanti rumah juga punya sertifikat rumahnya, kalau ada jual beli ada akta jual belinya yang kita lakukan di notaris gitu ya, ini kalau dari secara hukumnya ya. Oke, ada lagi teman-temannya yang lain yang mau menanggapi? Nanti tolong dilengkapi ya kelompok 2 ya. Ini sudah cukup informatif bahannya. Teman-teman yang lain gimana? Nah malah ya, kalau saya lihat yang di kelompok 2 ini banyak banget yang bisa saya pasangin nih sebenarnya. Tapi terserah nanti kelompok 2 deh mau melengkapi atau enggak. Ini kan tadi saya melihat developernya ada dua ini lagi ya. Ada 2 developer nih, si Picolen sama si siapa tadi? Wijaya Wisesa Group gitu ya. Ini bagaimana nih skema apa ya namanya ya, bagi hasil kah atau skema bisnisnya nih kayak gimana gitu, bagi hasil kah atau mungkin siapa punya tanah, siapa punya bangunan gitu kan, ini atau ya seperti apalah gitu. Sebenarnya ini bisa lagi kalau misalnya mau dicari gitu kan, cuman so far ini saja sudah cukup menurut saya, sudah cukup baik gitu ya kelompok 2. Terima kasih. Ini udah nggak ada yang nanya lagi, berarti kita langsung aja ke kelompok selanjutnya ya. Terima kasih ya kelompok 2. Tolong ditambahin nanti yang tadi saya kasih masukan. Oke, selanjutnya. Kelompok 2, Bu. 5, Bu. Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Bu. Oh ya, kelompok 5 ya, silakan. Dewi mau pindah ternyata ke kelompok 2 ya tadi. Ya silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai premium apartemen dari Podomoro City dari Medan. Next. Di mana saya sendiri bernama Nur Iza Tasir, bersama rekan saya yang bernama Dian Oktaviana, Dewi Malasari, Putro Safa, dan Andre Pranata. Next. Daftar isi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama bagian 1 mengenai deskripsi Podomoro City dari Medan, bagian 2 apartemen premium dari Podomoro City dari Medan, bagian 3 developer dari Podomoro City dari Medan, bagian keempat harga jual dari apartemen Podomoro City dari Medan, dan bagian kelima sertifikat hak milik dari apartemen Podomoro City dari Medan. Next. Podomoro City dari Medan atau PCDM merupakan superblok luas 5,2 hektar. Hunian dengan konsep one stop living dengan kepemilikan developer PT Agung Podomoro Land. Superblok yang didirikan terdiri dari apartemen, gedung perkantoran, kondominium, dan mall factory. Semua terhubung secara mulus untuk menciptakan gaya hidup work, life, play yang memudahkan penghuni menikmati hidup dalam satu superblok saja. Gedung hunian dilengkapi dengan fasilitas bintang 5 seperti semi-private lift, infinity pool, akses langsung ke mall Deli Park, dan RTH River Park, bowling alley, dan lainnya. Podomoro City dari Medan berdiri di pinggir jalan utama Sentral Bisnis Medan, yang menjadi ikon dan magnet gaya hidup baru. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dian. Baik, selanjutnya, lokasi dari Podomoro City dari Medan ini sangat strategis, yaitu berada di Jalan Putri Hijau nomor 1 OPQ, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.
Lokasi ini berdekatan dengan beberapa pusat. Yang pertama ada Medan Merdeka Walk, yang kedua kantor pos, Grand Aston Hotel, selanjutnya ada Bank Indonesia, lalu dekat dengan Geraha Telkomsel, Capital Building, TVRI, Dewi Marriott Hotel, Airport Train Station, Mayor Office, dan People Council. Next. Nah, ini dia tadi fasilitas yang tadi, beberapa fasilitas yang tadi saya sebutkan. Terdapat fasilitas transportasi di dekat apartemen tersebut, yaitu ada stasiun Medan yang hanya berjarak 0,7 km. Lalu untuk fasilitas komersialnya itu ada kantor pos, Bank Indonesia, dan Medan Mas Karimun. Untuk fasilitas hotel di dekat apartemen itu juga ada JW Marriott dan Grand Aston Hotel. Untuk pusat perbelanjaan ada Center Point Mall, Lipo Plaza, dan Pasar Pisah. Untuk fasilitas kesehatannya, apartemen ini berdekatan dengan Rumah Sakit Murni Teguh, Siloam Hospital, RS Columbia Asia. Untuk perguruan tingginya dekat dengan STNIK, STIK, Proskill, dan UNTRI. Untuk kuliner yang ada di dekat Podomoro City Daily Apartment ini, ada Merdeka Walk yang berjarak 0,5 km saja. Next. Ini adalah master plan dari Podomoro City Daily Medan. Ada beberapa tower di Podomoro ini. Yang pertama ada exclusive apartment. Yang kedua ada premium apartment. Ini selanjutnya Empire Tower ini akan kami bahas. Lalu ada Tribeca Condominium. Ada office space. Lalu ada shopping mall dan hotel, dan Viva Park. Nah, ini fasilitas yang ada di apartemennya itu dekat dengan akses ke river, dapat akses ke Viva Park, terdapat swimming pool, reflexology pad, playground, function room, cafe, gym, smart home living, sauna, tennis court, dan semi-private lift. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dewi Mangsar. Selanjutnya, developer dari Podomoro City Daily Medan Apartemen. Jadi, Agung Podomoro Land merupakan developer dari Podomoro City Daily Medan Apartemen, yang mana beralamatkan di Jalan Let Jenderal C. Parman, Kap 28, Jakarta, Indonesia, yang didirikan pada tahun 2004. Jadi, PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN adalah pemilik, pengembangan, dan pengelola beragam produk dan proyek real estate seperti komersial dan residensial dengan kepemilikan yang beragam. Jadi di sini memiliki model pengembangan properti yang terintegrasi mulai dari akuisisi dan atau pengadaan lahan, desain, dan pengembangan, pengelolaan proyek, penjualan, penyewaan, dan pemasaran area komersial, hingga pada pengoperasian dan pengelolaan superblok, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, apartemen, dan perumahan. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor pengembangan superblok, dan sebagian dari proyek-proyek penting berkualitas tinggi dari APLN adalah Podomoro City, Grand Bay Fleet, Kuningan City, dan Senayan City. Selanjutnya, untuk harga jual Podomoro City Daily Medan Apartemen, dengan mereka menawarkan beberapa produk residensial seperti berbagai tower, yakni eksklusif apartemen, Empire Tower, kondominium, penthouse, dan Victory Tower. Bangunan yang Podomoro City ini didesain oleh firma arsitektur internasional, yang dimana dengan harga apartemen mereka mulai dari 1 miliar lebih sampai dengan 5 miliar lebih. Jadi yang kami bahas tentang Empire Tower dari Podomoro City Daily Medan Apartemen. Harga jual yang untuk kamarnya itu ada luxury deluxe, di mana luas bangunannya mencapai 62,74
meter persegi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan harganya mulai dari 1 miliar lebih. Yang kedua ada luxury superior, di mana luas bangunannya 87,16 meter persegi dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan harganya mulai dari 2 miliar. Lanjut. Lanjut. Dan yang untuk apartemen yang ketiga yaitu luxury suite E, di mana luas bangunannya mencapai 107,84 meter persegi dengan 3 kamar mandi, 4 kamar tidur, dan harganya mulai dari 3 miliar. Bisa dilihat dari denah apartemen keseluruhannya. Yang berwarna hijau adalah luxury deluxe, yang berwarna oranye adalah luxury suite, dan yang berwarna biru adalah luxury superior. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepemilikannya. Sertifikatnya merupakan sertifikat hak milik dengan strata title. Pembelian unit apartemen masuk ke dalam jenis strata title. Strata ini pada dasarnya adalah hak milik atas satuan rumah susun. Strata ini juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri atas hak eksklusif atas ruang pribadi, sekaligus hak bersama atas ruang publik. Ini berarti di ruang pribadi, unit apartemen atau rumah susun, si pemilik tidak terikat aturan. Sementara ketika berada di ruang publik, kolam renang, taman, dan sebagainya, dia terikat peraturan karena ruang publik juga dimiliki penghuni-penghuni lain. Oke, sudah selesai kelompok 5. Ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Ufa. Perkenalkan, nama saya Ufa Nisria. Saya ingin menanggapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika apartemen ini memiliki yaitu milik strata title atau kepemilikan per unitnya berbeda-beda. Berarti secara keseluruhan itu emang per unit itu dijual semua, tidak ada yang punya apa maksudnya si pemilik apartemen itu sendiri tidak menyewakan gitu, karena kan kalau emang udah punya kepemilikan berarti kan nanti kalau emang dia udah nggak mau lagi di unit dia kan dia bisa jual ke orang yang lain gitu. Sedangkan untuk fasilitas kayak yang kolam renang, gym itu kan punya si pemilik apartemennya gitu. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Ufa ya. Jadi ini kan apartemen ini kan baru nih dari Podomoro City di Medan nih. Jadi memang yang dari sananya itu dari marketingnya juga mereka menawarkan memang 5 yang termasuk kondominium gitu kan. Untuk yang selanjutnya itu ditunggu kepastian ke depan. Mereka hanya menawarkan yang jual aja, untuk harga sewa belum ada kelanjutannya. Kemarin waktu saya nelfon begitu dari pihak marketing yang akan menjual. Terima kasih. Bagaimana, Ufa? Berarti kalau emang mau nyewa itu langsung ke pemilik per tipenya gitu ya? Iya. Nggak langsung ke pemilik utuh yang apartemennya? Iya. Karena kan memang kan ini ada bagian-bagian nih. Kalau mereka langsung ke itunya itu kalau nggak salah itu akan mempersulit. Jadi kan ada bagian-bagian yang memang menjual langsung per tower-towernya. Gitu. Iya. Berarti Nuri, kayak misalnya fasilitas yang ada di dalam apartemen bisa dijangkau oleh orang lain selain penghuni berarti gitu? Atau emang khusus itu untuk yang penghuni yang tinggal di apartemen? Itu khusus untuk penghuni. Oh, berarti nggak untuk ini ya, publik ya? Enggak. Ya, makasih Nuri jawabannya.
Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau menanggapi? Ini kayaknya janjian ya, satu aja per kelompok gitu. Janjian kalian nggak? Soalnya dari tadi baru satu nih, cuma satu. Tadi kelompok 4 satu, kelompok 2 satu yang nanya orangnya. Ini kelompok 5 satu aja yang nanya, atau ada yang lain nih? Yuk. Harus lebih tajam lagi nih melihat bahan-bahan presentasi teman-temannya ya. Ini nggak cuma dari segi arsitektur, dari segi ekonomi dan yang lain-lain ini kita campur aduk nih. Jadi kayak apa nih, kita es campur lah gitu. Ayo, ada yang mau menanggapi lagi? Nggak ada? Oke, kelompok 5 sudah cukup baik juga presentasinya. Mungkin saya akan melanjutkan tadi pembahasannya Upa dengan Nuri ya. Kita harus pahami dulu bahwa memang untuk bangunan, apartemen, rumah susun ya, itu berbeda nih cara pikir kita atau cara kita untuk melihatnya dibandingkan dengan rumah tapak atau landed house atau rumah yang dijual di atas tanah langsung gitu ya, yang kayak kemarin biasa-biasa rumah 36, tipe 45 gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi yang ingin saya luruskan adalah biasanya di rusun ataupun di apartemen itu pasti akan tertinggal atau menyisakan sisa dari si pembangun atau pemilik itu sebagai pengelola gitu ya. Istilah yang akan kita kenal setelah terbangunnya bangunan tersebut, setelah lakunya unit-unit, itu akan ada pengelola. Biasanya pengelola ini adalah dari pihak si pemilik, entah itu pemiliknya perseorangan ataupun di bawah developer gitu ya. Jadi kita memang sudah memiliki kepemilikan atas unit-unit gitu ya, tetapi kita tetap nanti akan ada bayar iuran untuk yang fasilitas bersama ya kan, lalu kita juga apa ya namanya ya, tetap ada aturan-aturan gitu yang akan kita dapatkan dari sebagai pemilik unit apartemen gitu ya. Jadi itulah perbedaannya dengan rumah tapak. Kalau misalnya rumah tapak kita udah punya rumahnya gitu kan, biasanya ya sudah gitu, kita yang urus semuanya sendiri gitu, kayak bayar listrik, bayar air dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi karena memang apartemen ini unitnya tidak di atas tanah, dia dipecah kepemilikannya per unit gitu kan tidak mungkin Nuri punya unit A berada dalam gedung A, satu gedung A punya Nuri, enggak gitu. Jadi yang tadi makanya ada strata title tadi yang strata title yang membedakan itu gitu ya. Jadi nanti yang beli ke developer mau nyewain lagi juga boleh, atau developernya misalnya unit-unit yang ada belum habis nih terjual gitu kan, belum habis terjual, si developer bisa juga menyewakan itu sebagai unit sewa gitu ya Nuri dan Ulfa. Jadi tidak mesti harus ada yang belinya dulu nih gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tersisa itu akan dikelola oleh si pengelola tadi ya, akan ada pengelolanya setelah semua pembangunan dan juga penjualan selesai gitu.
Nah, nanti yang udah beli, yang sudah beli, sudah punya hak milik atas unitnya, itu juga terserah mau dia tinggalin atau mau dia sewakan ke orang lain lagi. Gitu. Karena biasanya kan orang juga beli unit apartemen ini selain untuk ditinggali, untuk investasi. Gitu ya. Oke, coba tadi saya lihat ada typo juga tuh di punyanya kelompok 5, Agung Podomoro atau Podoromo gitu tadi saya lihatnya kayak ketukar gitu. Podomoro Bu, cuman pas ngetiknya Bu kebalik gitu. Ya jangan salah nanti dituntut kalian sama Agung Podomoro. Nah, terus ini juga nih kan yang di layoutnya yang di denah bangunan ya. Coba tadi di bawah denah unit ya apa tadi yang kelihatan unit luxury. Ini dia. Ini kan saya lihat sama polanya itu dengan yang tadi kelompok 2 ya. Dia semua unitnya punya view keluar gitu. Ya kan? Ada view-nya nih. Kalau ini nggak tahu saya nih kelihatan apa di sebelah utaranya. Ya kan? Terus yang tadi kelompok 2 juga kan kelihatan tuh ada yang sebelah utaranya Monas, yang sebelah sininya ada mungkin yang lain gitu ya. Itulah yang akhirnya membuat si unit-unit itu harganya jadi bisa kita samakan tingginya gitu loh. Paham ya? Kan ada beberapa apartemen yang mungkin nilai unitnya itu, nilai jual unitnya agak rendah dibandingkan misalnya yang seberangnya, karena mungkin yang di sisi selatan unitnya tidak memiliki view yang bagus gitu. Jadinya agak lebih murah gitu. Tapi kalau yang tadi saya lihat di kelompok 2 dan mungkin di kelompok ini pun disamaratakan gitu. Jadi ada kelebihan masing-masing view gitu ya. Ada kelebihan masing-masing view gitu. Makanya kita sebagai arsitek, disitulah kita akan menganalisis gitu ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang menaikkan nilai jual yang malah justru akhirnya miss sama kalian, tidak terlihat, jadinya bangunan tersebut harganya jadi rendah atau nilai jualnya pun tidak baik gitu ya. Sebentar ya, saya ada telepon. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya?
view ya, sampai Iya. view ya. Jadi itulah ya gunanya nanti kalian sebagai arsitek gitu kan, tidak hanya melihat tadi dari segi ekonomi, pasar dan hukumnya. Jadi kalian nanti pada saat merancang pun kalian tahu gitu ya, bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu, sehingga semua unit itu memiliki sama-sama memiliki nilai yang kuat gitu ya, kayak yang tadi kelompok 2, dia udah ada yang kelihatan sisi yang view-nya Monas, nanti yang di sebelah satunya lagi kelihatan mungkin Taman Menteng atau yang lainnya gitu kan. Jadi masing-masing unit itu dia punya nilai yang sama-sama tinggi gitu ya. Karena balik lagi kalau kita bisnis real estate otomatis kita ingin memiliki keuntungan yang ya kalau bisa yang banyak gitu ya. Jadi nggak hanya yang penting kejual, tapi betul-betul menaikkan nilai dari bangunannya. Makanya tadi juga fasilitas-fasilitasnya dilengkapi. Nah, yang menarik di sini kalian pasti udah bisa melihat kan perbedaan harga antara apartemen yang dijual di Medan dengan apartemen yang dijual di Jakarta ya. Jadi berbagai daerah, karena daerahnya walaupun Medan kota besar ataupun jantungnya di Sumatera nih, Sumatera Utara khususnya gitu. Ya, tetapi ternyata tidak lebih mahal daripada di Jakarta sendiri gitu kan. Jadi itulah kita juga harus bisa melihat hal tersebut gitu ya. Jangan nanti kalian bangun apartemen di Medan ataupun bangun apartemen di Aceh, harganya harga Jakarta gitu kan berbeda, UMR-nya aja beda gitu ya, pendapatan masyarakatnya aja beda gitu. Jadi harus disesuaikan juga dari ya tadi harga tanah di Medan mungkin masih lebih murah daripada harga tanah di Jakarta gitu ya, dan sebagainya. Lalu ada hal menarik juga yang saya lihat di sini. Ini yang Podomoro City ini saya pernah juga lihat spanduknya ya di simpang mana tuh? Jabodetabek apa? Ada yang pernah lihat nggak? Iya Bu. Ya, berarti kan mereka sudah menyasar pasarnya orang-orang Aceh gitu. Ngapain dia unit apartemennya di Medan kok iklannya di Aceh gitu? Berarti kan secara tidak langsung mereka tahu gitu, ada pasarnya nih orang-orang Aceh yang mau investasi di Medan gitu kan. Oke, jadi seharusnya kalau kita melihat seperti itu ya di Aceh pun mungkin bisa dibuat kalau misalnya memang tidak memungkinkan apartemen karena Aceh masih banyak lahan yang luas, mungkin bisa kita buat perumahan yang betul-betul sesuai gitu ya dengan dengan fasilitas-fasilitas kekinian yang ada pada perumahan-perumahan di luar sana gitu ya, yang dikembangkan juga oleh developer-developer besar gitu kan. Jadi ada pembaharuan standarisasi perumahan yang baik itu seperti apa di Aceh gitu kan. Oke, kelompok 5. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kelompok berapa nih yang mau? Yang presentasi siapa lagi? Ada 2 kelompok lagi ya, Nuri ya? Iya. Kelompok 1 sama kelompok 3. Kelompok 1 tentang apa, Nuri? Kalau nggak salah landed house. Oh ya, coba kelompok 1 yang landed house nih siapa nih? Tadi kan kita udah yang bertingkat terus nih, saya mau turun dulu lah, jangan naik-naik aja. Ayo.
Iya, silakan. Sebelumnya ini apartemen juga? Ya. Nggak ada yang landed house? Saya lagi nyari yang landed house nih. Kelompok 3 rumah yang tapak, Bu. Oke, nanti habis ini kelompok 3 ya, kelompok 3 penutup ya. Oke, silakan kelompok 1. Noval, lanjutkan. Apa kita tunggu setelah azan, Bu? Lagi azan, Bu. Oh, lagi azan ya? Iya, Bu. Belum soalnya nih. Mungkin nggak kedengaran ya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Rana Putra, Salman Al-Farisi, dan Dia Yafi, Sapurta Mahara, dan Daniel M. Fahmi. Kami akan menjelaskan studi literatur kami, yaitu Bintaro Plaza Residence. Next. Jadi, Bridge Tower adalah sequel dari Alliance Tower yang diluncurkan pada Februari tahun 2013 di Bintaro Plaza Residence. BPR merupakan daerah mixed use, area yang tumbuh dengan konsep gaya hidup yang terintegrasi dan terletak di jantung Bintaro Jaya. Jadi nama propertinya adalah Bridge Tower Bintaro Plaza Residence, disingkat BPR. Tipe properti itu kondominium. Pengembangannya yaitu PT Jaya Real Property dan arsitek MKPL Arsitek tahun 2015, bertepatan di Jakarta Selatan. Next.
Baik, saya akan melanjutkan mengenai profil dari PT Jaya Real Property sendiri, maupun developernya sendiri namanya dari PT Jaya Real Property, didirikan tanggal 25 Mei 1979. Ini merupakan industri properti. Kantor pusatnya sendiri ada di Tangerang, dan direktur utamanya yaitu Bapak Krisna Mulyadi. Pendapatannya terakhir di 2019 sesuai data yang didapat yaitu 2,4 triliun. Dan karyawan sendiri sesuai data dari 2019 yaitu 500 orang. Adapun visi dan misi dari PT Jaya Real Property ini sendiri, adapun misinya yaitu menjadi salah satu pengembang dan manajemen properti terbaik di Indonesia. Misinya sendiri. Di next aja misi. Dan di sini ada properti-properti yang dimiliki ataupun dikembangkan oleh Jaya Real Property sendiri, yaitu ada residen, kondominium, dan investasi. Contoh-contoh dari residen sendiri juga ada di Bintaro Jaya, Geraha Raya, Serpong Jaya, Putri, dan di Puri Jaya di Pasar Kemis. Adapun di kondominium itu ada di Silk Town, Bintaro Plaza Residence, Emerald Bintaro, dan Aksen yang ada di Tenggara Selatan. Ya. Dan ada investment building, investment property, Bintaro Jaya Exchange yang ada di Bintaro, Plaza Bintaro juga di Bintaro Jaya, dan ada rumah sakit Pondok Indah yang ada di Bintaro Jaya. Dan satu lagi Hotel Citra Dream Bintaro yang ada di Bintaro Jaya juga. Oke, next. Kemudian Bintaro Plaza Residence ini berlokasi pada Jalan Bintaro Utama 3, Sektor 3A, Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Akses yang dapat kita aksesnya ada 3 menit dari Bintaro Plaza, 5 menit dari exit tol Pondok Aren, 5 menit dari stasiun Pondok Ranji, dan 10 menit dari RS Premier Bintaro. Kemudian ada fasilitas internal, yaitu kolam renang, gym, multipurpose hall, minimarket, smart access card, security, CCTV 24 jam, internet, TV kabel, dan telepon. Fasilitas eksternalnya yaitu ada fasilitas layanan berbelanja, yaitu ada Bintaro Plaza, BXC Mall, Lotte Mall, Jaya, Carrefour, dan lain-lain. Kemudian ada fasilitas edukasi, Japanese School, British International School, Global Jaya International School, Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian ada fasilitas kantor, Kitan Center Office Building, Bintaro Jaya, Twin Tower, Permata Bank, dan Niaga Tower. Kemudian ada fasilitas kesehatan, ada RS Premier Bintaro dan RS Pondok Indah. Dan terakhir ada fasilitas aksesibilitas yaitu stasiun Pondok Ranji. Baik, kemudian keunggulan dari apartemen tersebut yaitu berada di lokasi premium Bintaro Jaya, yaitu di samping Mall Bintaro Jaya. Akses yang sangat strategis dengan fasilitas terdekat, fasilitasnya juga lengkap, gaya desain futuristik, investasi sangat menarik, dan harga sangat reasonable, mulai dari 400 jutaan. Berikut adalah tipe dari apartemen tersebut, yaitu yang pertama ada tipe studio, yaitu langsung kamar. Terus ada tipe 1 bedroom, yaitu hanya memiliki 1 kamar. Dan kemudian ada tipe 2 kamar tidur.
Jadi ini merupakan denah untuk tipe studio yang dimulai dari harga 494 juta. Dapat kita lihat pada gambar di sisi atas itu ada tipe studio A dengan ukuran 23,4 meter persegi. Kalau dengan studio B dengan ukuran lahan ukuran kamar 26,08 meter persegi. Sedangkan untuk studio C dengan ukuran lahan 25,87 meter persegi dan studio D dengan ukuran kamar 30,08 meter persegi. Untuk studio E dengan ukuran kamar 27,56 meter persegi dan studio F dengan ukuran kamar 26,35 meter persegi. Kemudian dengan studio G dengan ukuran kamar 25,68 meter persegi. Kemudian ini merupakan tipe unit 1 bedroom, yaitu dimulai dengan harga 565 juta. Ada satu bedroom A, yaitu dengan ukuran 23,12 meter persegi. Kemudian ada satu bedroom B dengan ukuran 34,36 meter persegi. Kemudian ada satu bedroom C dengan ukuran 35,22 meter persegi. Kemudian ada satu bedroom D dengan ukuran 30,15 meter persegi dan satu bedroom E dengan ukuran 26,91 meter persegi. Oke,